Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu. Kali ini kita bertemu di dalam mata kuliah Pancasila untuk pertemuan yang pertama. Saya sebenarnya sudah menyediakan bahan-bahan untuk pertemuan yang pertama ini di e-learning yang sudah kita miliki ya. Tetapi karena hari ini atau sampai saat ini e-learning kita mengalami kendala, maka sementara saya menyapa dan memberikan atau kita melaksanakan perkuliahan melalui rekaman suara ini. Baik teman-teman, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pengantar kuliah Pancasila, saya ingin pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Dik Baihaqi Arif, dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Pancasila di program studi Pendidikan Fisika. Saya cukup dekat dengan Pak Eko misalkan sebagai ketua program studi ataupun Pak Tony sebagai sekretaris program studi. Nah, selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama mempelajari kembali, menyegarkan kembali tentang Pancasila ya, mengkaji Pancasila secara ilmiah, tentang sejarahnya, tentang kedudukannya, tentang perannya gitu ya, sampai pada bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saya kira ya perkenalan awal. Untuk komunikasi kita bisa lakukan misalnya di WA group atau di slide yang saya bagikan, misalnya ada media sosial yang saya kelola. Teman-teman bisa follow misalkan di Twitter atau di Instagram ya, @dik2baihaqi. Silakan bisa diikuti atau ya hanya sekedar lihat-lihat saja, tidak apa-apa. Baik. Untuk selanjutnya perkenalan dengan teman-teman, saya kira di WA group beberapa kemarin sudah memperkenalkan diri, ada 10 orang ya. Mudah-mudahan sampai nanti tanggal 25 masih bertambah ya, masih nambah lagi sehingga tidak hanya 10 orang. Oh ya, asli saya dari Jawa Barat ya, dari Garut, dan kemudian di Jogja ini dari 2011. Walaupun demikian penguasaan bahasa Jawa saya tidak terlalu baik ya, jadi kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan, kita langsung ke pengantar ya, pengantar kuliah Pancasila. Di bagian awal nanti teman-teman bisa sambil lihat di
slide PPT yang saya bagikan. Di bagian awal disampaikan ada mata kuliah institusional UAD, atau di kampus lain mungkin namanya mata kuliah umum, mata kuliah dasar umum, ada juga yang menyebut begitu. Di UAD, mata kuliah institusional terdiri atas 7 mata kuliah besar ya. Rata-rata terdiri atas 2 SKS kecuali kuliah kerja nyata yang terdiri atas 4 SKS. Nah, agama Islam karena kita berada di perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi Islam, maka mata kuliah agama Islam ini dibagi-bagi lagi menjadi 4 mata kuliah. Al-Quran dan Hadis, Aqidah Islam, Akhlak, dan Islam Interdisipliner. Bukan hanya 4 mata kuliah ini saja, kita juga memiliki mata kuliah sertifikasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, 4 mata kuliah juga. Masing-masing bobotnya 0 SKS, tetapi tetap dilaksanakan idealnya seperti 2 SKS. Biasanya sudah 1 tahun ini dilaksanakan di semester antara, yaitu misalnya di antara semester 1 ke semester 2 gitu ya, atau dari semester 2 ke semester 3. Jadi semester antara ganjil atau semester antara genap. Nah, di antara mata kuliah institusional itu, nomor 2 adalah mata kuliah Pancasila. Jadi ini kedudukannya di UAD, Pancasila itu sebagai mata kuliah institusional. Apa artinya? Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh universitas, diberikan kepada setiap mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Jadi apapun program studinya pasti mempelajari mata kuliah ini. Tidak hanya mata kuliah atau tidak hanya di program studi PPKN, tetapi semua program studi akan mendapatkan mata kuliah ini. Termasuk mata kuliah yang lainnya, agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan, KKN gitu ya. Semua pasti akan mengikuti mata kuliah itu. Kemudian pada slide berikutnya kita lihat ada deskripsi mata kuliah. Apa mata kuliah Pancasila itu? Nah, saya kutip misalnya dari penjelasan pasal 35 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Teman-teman nanti bisa searching di internet undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di bagian penjelasan pasal 35 itu disebutkan bahwa mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Jadi ini secara sederhananya, mengapa kita memberikan mata kuliah Pancasila ini adalah memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Apa ideologi bangsa Indonesia itu? Tiada lain adalah Pancasila. Karena Pancasila selain sebagai dasar negara, ya, juga di dalamnya termasuk sebagai ideologi bangsa atau ideologi nasional. Jadi kita sebenarnya menyegarkan kembali pemahaman dan penghayatan kita terhadap Pancasila. Karena saya kira ini kan tidak menjadi hal baru gitu ya bagi teman-teman semua. Bicara tentang Pancasila ini sudah menjadi pembicaraan kita sehari-hari sebagai warga bangsa Indonesia. Bahkan dulu ketika di jenjang SD, SMP ataupun SMA,
setiap minggu gitu ya, kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin ya. Kita melaksanakan upacara bendera dan ada pembacaan teks Pancasila. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi kita sudah mengenal ini Pancasila, sila-sila Pancasila gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga masih hafal sila-sila Pancasila. Nah, kita menyegarkan pemahaman itu gitu ya. Harapannya adalah kita menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terutama dalam kedudukannya sebagai ideologi bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai cita-cita kehidupan bangsa kita, gitu ya. Oke, mata kuliah ini tadi bobotnya 2 SKS ya. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan setelah nanti mengikuti perkuliahan ini, teman-teman diharapkan memiliki kemampuan analitis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang pertama. Jadi teman-teman diharapkan memiliki kemampuan analitis, berpikir rasional, dan bersikap kritis. Saya kira persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini tidaklah sedikit gitu ya. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan ini. Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa mampu berpikir analitis, berpikir rasional, dan bersikap kritis terhadap persoalan-persoalan itu. Jadi pemberi solusi gitu ya, bukan menambah masalah, persoalan, atau justru yang membuat persoalan itu sendiri. Yang kedua, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebagai mahasiswa diharapkan teman-teman memiliki kemampuan dan tanggung jawab secara intelektual, mengenali masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara, serta kita memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilai-nilai Pancasila? Ya, secara garis besar, nilai-nilai Pancasila itu kan diturunkan dari setiap silanya. Ada nilai ketuhanan dari sila pertama, nilai kemanusiaan, sila kedua, nilai persatuan, sila ketiga, nilai kerakyatan, sila keempat, dan nilai keadilan sosial, sila kelima. Jadi kita memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, berdasarkan 5 nilai utama tadi. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, kita sangat menyadari bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berbineka, masyarakat yang majemuk. Kita tuh majemuk, tidak tidak singular, tetapi plural gitu ya. Tidak satu warna, tetapi beraneka ragam warna dari sisi agama, dari sisi suku bangsa, dari segi bahasa, ya, budaya, adat istiadat. Kita tuh sangat beragam, sangat plural. Nah, kita mengakui bahwa di atas bangsa yang plural itulah ideologi yang tepat bagi bangsa kita adalah Pancasila. Bukan ideologi lain, tetapi ideologi Pancasila. Nah, karena itu kita harus mampu menjelaskan mengapa Pancasila dipandang cocok dan benar gitu ya, sebagai pilihan yang benar, sebagai pilihan yang tepat untuk atau sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Mengapa tidak ideologi-ideologi yang lain?
tetapi kita memantapkan diri bahwa yang paling tepat itu adalah ideologi Pancasila. Ya, para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila untuk pertama kali di dalam sidang BPUPK dan PPKI tahun 1945 ya, yang lalu gitu ya, itu sudah menyusun sedemikian rupa Pancasila sebagai dasar negara ini. Sila-silanya juga disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan ideologi bangsa sebagai cita-cita bangsa. Barangkali kita bertanya, mengapa ketuhanan ditempatkan pada sila yang pertama? Mengapa keadilan justru ditempatkan pada sila yang kelima? Gitu ya. Nah, secara akademik atau secara ilmiah itu dapat dijelaskan, bahkan secara filsafat itu dapat dijelaskan mengapa Tuhan itu nomor satu. Kemudian yang kelimanya adalah keadilan sosial. Nah, kita akan mempelajari itu ya. Nanti setelah selesai kuliah ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan itu, menjelaskan bagaimana kebenaran dari Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Kemudian yang berikutnya, inilah materi kajian kita. Yang pertama adalah kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Ini kita bahas hari ini, dan saya sudah memberikan link video ya di YouTube untuk sama-sama kita simak penjelasan tentang bagaimana Pancasila di perguruan tinggi ya sebagai sebuah pengantar, dan saya kira itu cukup representatif untuk memberikan gambaran kepada kita pentingnya atau urgensi pelaksanaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Nah, yang kedua nanti akan kita bahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa para pendiri bangsa sudah merumuskan Pancasila di dalam sidang BPUPK dan sidang PPKI. Ya, disahkan untuk pertama kali tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi ada dinamika di dalamnya. Gitu ya. Ada dinamika di dalamnya bahkan sampai sekarang. Terakhir kemarin ada rancangan undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Kemudian menempatkan bahwa Pancasila itu adalah Trisila, Duisila, dan Ekasila. Nah, itu mengundang perdebatan gitu ya. Mengapa terjadi perdebatan itu? Karena pembahasan tentang itu sebenarnya sudah final dulu di tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kita di dalam rancangan undang-undang HIP itu muncul kembali gitu perdebatan-perdebatan dulu di 18 Agustus. Jadi kita akan kaji bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, baik pada saat dirumuskan, sebelum dirumuskan, ataupun nanti setelah dirumuskan sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, kita membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang keempat sebagai ideologi nasional. Jadi Pancasila itu kan dasar negara kita Pancasila. Kemudian di dalam dasar negara kita itu terkandung ideologi nasional, gitu ya. Terkandung pandangan hidup bangsa yang menjadi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pancasila itu bisa dikaji secara filsafat. Bahkan Pancasila itu sendiri bisa disebut sebagai sistem filsafat, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika, ya.
etika atau moral, atau bahasa lain adalah karakter. Kita ingin membangun karakter bangsa, ya. Artinya masyarakat, warga negara bangsa Indonesia yang berkarakter. Karakter seperti apa yang dicita-citakan adalah karakter yang dirumuskan di dalam Pancasila. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita menyadari karena kita insan akademik di perguruan tinggi yang berada di Indonesia, maka dalam pengembangan ilmu pengetahuan kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila. Apalagi di UAD misalnya, bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tapi yang lebih penting adalah tidak boleh juga bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Dan yang terakhir adalah tentang pembudayaan Pancasila. Bagaimana kita membudayakan Pancasila, mengimplementasikan Pancasila atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nanti lebih banyak ke kajiannya atau proses pembelajarannya kita lakukan dalam proyek Pancasila, ya. Jadi sebagai informasi, misalnya nanti teman-teman akan melihat di lingkungan sekitar teman-teman semua bagaimana Pancasila itu diimplementasikan, ya. Dan teman-teman nanti tinggal menceritakan, atau justru teman-teman diminta untuk berkontribusi di dalam upaya mengimplementasikan Pancasila itu di dalam lingkungan kehidupan teman-teman. Oke, berikutnya tentang referensi. Nah, teman-teman, ada banyak referensi yang bisa kita gunakan. Salah satunya yang utama adalah buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang disusun tahun 2016 ini, ya, oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendristek dulu, ya. Nah, bukunya bisa diunduh nanti di internet, ya. Dicari saja kata kuncinya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kemendristek. Kemudian yang kedua, ini yang utama, buku yang ditulis oleh Profesor Kailan, ya, guru besar di UGM. Bukunya sampai saat ini terus dicetak ulang, ya. Terkenal sekali Profesor Kailan itu dalam kajiannya tentang Pancasila. Kemudian yang sisanya adalah buku-buku anjuran, ya. Dan jika teman-teman berminat, ada buku yang 3 buku terakhir yang cukup bagus membahas tentang pembudayaan Pancasila. Antara lain ditulis oleh Yudi Latif, ya, tahun 2012 dan 2017. Yang pertama, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Ini cukup representatif saya kira untuk membahas tentang sejarah Pancasila dan rasionalitas dari Pancasila serta aktualitas dari Pancasila, ya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tentang revolusi Pancasila. Jadi pentingnya merevolusi Pancasila, bukan merevolusi di sini artinya meneguhkan kembali posisi atau kedudukan Pancasila. Dan yang ketiga adalah mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan. Nah, ini berisi tentang tokoh-tokoh bangsa yang dalam kehidupan sehari-harinya merepresentasikan atau mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pancasila sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima. Jadi di buku itu misalkan dibahas banyak tokoh. Misal bagaimana Kiai Haji Agus Salim, ya, tokoh nasional, pahlawan nasional kita. Bagaimana Kiai Agus Salim berkomitmen untuk mengimplementasikan sila ke-1, sila kedua, dan seterusnya. Termasuk tokoh-tokoh yang lainnya. Ada Muhammad Nasir, misalnya.
ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain tokoh-tokoh bangsa kita. Itu saya kira perlu juga kita baca bersama ya. Kemudian untuk kontrak belajar, teman-teman bisa dicermati ya. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring sesuai jadwal ya. Jadwal kita kan hari Rabu ya. Jika ada perubahan akan diinformasikan sebelumnya melalui WA Group. Kehadiran minimal mahasiswa adalah 11 kali. Ya, 11 kali dari 14 kali kuliah daring kita. Minimal 11 kali. Misalnya 3 kalinya izin tidak jadi masalah. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan menjunjung etika akademik. Salah satu yang perlu dijunjung oleh teman-teman dalam hal etika akademik ini adalah terutama dalam pengerjaan tugas-tugas. Ya, banyak sumber tersedia di internet, misalkan kalau ditugaskan untuk membuat makalah misalkan di internet itu tinggal ketikkan judulnya itu sudah keluar. Nah, orang yang memiliki etika akademik, dia akan membaca itu semua dan kemudian mengungkapkannya dalam bahasa sendiri. Tidak download kemudian diganti namanya, diakui sebagai milik kita. Tetapi betul-betul disusun sendiri dengan mengutip bagian-bagian dari karya orang lain secara ilmiah ya, dengan mengikuti aturan-aturan pengutipan yang benar. Kemudian nilai akhir akan dihitung dengan mempertimbangkan beberapa komponen berikut. Kehadiran ya, kita hargai ini 5%. Presentasi, nanti kita upayakan bisa presentasi ya. Dari 10 orang ini nanti kita jadwalkan untuk presentasi tema-tema tertentu. Yang ketiga ada tugas, baik individual ataupun kelompok. Yang keempat UTS. Dan yang kelima ujian akhir semester. Nah itu kontrak belajarnya ya, mudah-mudahan ini kita sepakati dan kita ikuti bersama. Oke, barangkali itu sebagai pengantar untuk pertemuan pertama kuliah Pancasila kita. Dan selanjutnya secara bertahap mudah-mudahan nanti e-learning kita sudah stabil ya, sehingga tidak terus-terusan down ya servernya, dan kita nanti bisa melaksanakan perkuliahan lewat e-learning itu. Saya akan mencoba membuat beberapa podcast untuk setiap pertemuan, atau kalau tidak podcast mungkin video ya, video-video sederhana yang membahas tentang materi kita ya, sesuai dengan tema. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh diajukan di WA Group kita. Saya kira itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.